Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Safizal dari Universitas Dharma Andalas. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk menjawab tugas dari etika bisnis sebagai pengganti ujian tengah semester yang sedang saya jalani. Prinsip-prinsip etika bisnis yang itu kasusnya mengenai publish atau penciptaan publish di file di web. Yang kedua yaitu budaya perusahaan yang terjadi di kota Banda Aceh. Baiklah, saya akan menjawab kasus yang pertama yaitu penciptaan publish file di web dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis. Baiklah, akan saya beri tanggapan atau pendapat saya mengenai kasus tersebut. Jadi menurut pendapat saya tentang kasus yang di atas, menurut saya jika dilihat dari segi utilitarianisme pemasaran, publish tidaklah merugikan banyak orang. Di sini kita sebagai pengguna, dimanakah inilah contoh kasus yang pertama yang akan saya bahas dan saya berikan pendapat saya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip etika bisnis. Karena adanya publish ini dengan biaya yang sangat murah, kita bisa melakukan ekskripsi data atau mengubah data menjadi kode rahasia dengan cepat dan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Apabila tidak menggunakan perangkat lunak ini. Yang kedua, hak. Menurut saya, publish ini bebas dipasarkan karena tidak terdapat suatu yang bisa menyuah orang banyak. Tetapi Avel, Ubin, dan Laurent Caron belum mempunyai hak cipta atas publish ini. Meskipun publish merupakan perangkat lunak yang mereka ciptakan sendiri, tapi sejauh ini belum ada ilmuwan yang memprotes keberadaan publish karena dianggap belum terlalu banyak memberikan kesulitan. Yang ketiga, keadilan. Di sini saya melihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi penciptaan. Yang kedua, sisi usernya. Penciptaan membuat publish ini hanya ingin membantu orang-orang di negara yang membatasi kebebasan berpendapat. Yang kedua, akan tidak ada adilnya apabila para pengguna tersebut dihukum karena mengeluarkan pendapatnya. Kita sebagai negara demokrasi bebas untuk mengeluarkan pendapat asalkan dapat menjamin kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pertahanan. Dalam kasus ini, saya bisa melihat banyak orang yang merasa kesal karena adanya publish ini. Seorang aktivis anti pornografi di National Law Center for Children and Families menyatakan bahwa siapa yang lebih ingin tidak diketahui identitasnya. Menurut saya, kritikan ini tidak etis apabila dibandingkan dengan apa yang kita dapat dengan publish ini. Pendapat saya yang kedua, pembuatan publish tidak perlu bertanggung jawab atas segala penyalahgunaan program tersebut. Hal ini karena masyarakat pengguna publish lah yang menyalahgunakan program tersebut. Publish itu sendiri pada mulanya diciptakan untuk menampung kebebasan pendapat orang lain. Berarti ini sesuai dengan prinsip hak moral yang menyatakan kesejahteraan bagi individu dan mencari kepentingan mereka, juga memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan seorang dan untuk melindungi atau membantu orang lain. Jadi, jika AT dan T Labs memiliki hak moral untuk melakukan sesuatu, maka ia juga memiliki pembenaran moral dalam melakukannya. Jadi lebih jelasnya, jika ia memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka orang lain tidak dibenarkan ikut campur. Menurut pendapat saya yang ketiga, pemerintah perlu mengizinkan pengguna publish. Karena publish itu sendiri adalah program yang diciptakan untuk membantu orang-orang di negara yang membatasi kebebasan berpendapat dan mereka dihukum karena berpendapat. Jadi, seandainya kami tidak setuju mengizinkan pemerintah untuk menggunakan publish, maka kami telah melanggar atau membatasi hak kebebasan berpendapat. Berarti ini bertentangan dengan hak moral, yakni kesejahteraan dalam mencari kepentingan. Juga bertentangan dengan keadilan, yakni dalam pandangan egalitarian.
didasarkan pada proposisi bahwa semua manusia adalah sama dalam sejumlah aspek dasar dan bahwa sejalan kesamaan ini setiap orang juga memiliki klaim yang sama atas segala sesuatu yang ada dalam masyarakat. Jadi, jika terjadi penyalahgunaan dalam kebebasan berpendapat dalam penggunaan program publis, maka pemerintah memiliki hak untuk membatasi atau bahkan menutup beberapa konten berbahaya yang berhubungan dengan penyalahgunaan program publis. Sebaiknya pemerintah membuat undang-undang agar tidak semua orang bisa mempelajari file orang lain. Publish juga sebenarnya tidak merugikan bagi penggunanya, tapi perlu diantisipasi dari sisi negatifnya agar di kemudian hari tidak timbul masalah akan publish ini. Terima kasih. Itulah kasus yang pertama menurut pendapat saya.